Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. Satu, dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. Dua, anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1, Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2, Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3, Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi.
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati yang terbaik. Dan kita memulai sama-sama ibadah kita. Puji Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are.
you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. You never stop, Lord. Indonesia, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa kami, bagi bangsa ini, berdiri dan berdoa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ekspresikan sukacitamu bagi nama Tuhan. Biar Dia diagungkan atas pujian kita. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku
serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bersama-sama saudara. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you, bright eyes are all
Shalom saudara, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari Minggu ini. Biarlah sembari kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau yang menguasai kami dengan hadirat Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang Engkau sampaikan Tuhan, kami dapat mengerti dan menjadi kekuatan setelah kami Tuhan mendengarkan dan menyelesaikan ibadah pada hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati semua kami mendengarnya, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kau berada, engkau semua dalam keadaan baik-baik saja, dan kasih karunia, kemurahan Tuhan tetap masih menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Nah, hari Minggu ini saya mau mengangkat sebuah teks yaitu Mazmur 46. Mazmur 46. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara juga sudah mempersiapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara, baik itu cetak maupun elektronik, dan kita akan membahas Mazmur 46 seluruhnya, terutama dimulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12. Mazmur 46 ayat kedua sampai yang ke-12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 46 ini adalah Mazmur yang unik. Ini adalah Mazmur yang juga menjadi favorit dari Martin Luther atau Bapak Reformasi. Setiap kali dia stres atau mungkin sedang kebawa pikiran dengan adanya transisi gereja pada zaman dia akan selalu mengajak sahabatnya yang bernama Philip Melanchthon untuk berdoa berdasarkan Mazmur 46. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas Mazmur 46 ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Mazmur 46 ini, maka ada 3 kali kata sela. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan berkhotbah mengenai selanya, tetapi sela ini sederhananya adalah tanda baca, tanda jeda yang umumnya digunakan oleh para pemusik pada zaman Daud. Tetapi tanda sela ini juga, ini menjelaskan bahwa ada 3 bagian di dalam Mazmur 46. Bagian yang pertama yaitu dari ayat 2 sampai 4, dan di ayat 4 ada sela lagi. Di bagian yang kedua adalah ayat 5 sampai 8, Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat 8 ada sela lagi. Dan bagian yang ketiga ayat 9 sampai 12 maka muncul lagi tanda sela atau tanda nyanyian yang berikutnya. Artinya ini dibagi di dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, ayat 2 dan sampai 4, itu menjelaskan Tuhan dan kebesarannya. Ayat 5 dan 8, ini menjelaskan apa yang Tuhan lakukan pada masa lalu kepada kerajaan Yehuda. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Lalu bagian yang ketiga, dan ini yang penting untuk kita hari ini, kenapa ini adalah menjelaskan bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan lakukan kepada kita hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu sudah berapa lama Bapak Ibu itu mengalami WFH, working from home. Yang jelas sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belum bisa beribadah sebagaimana dahulu sebelum COVID-19 melanda negeri ini. Kita masih harus beribadah di rumah, kita harus berkul juga secara online. Bahkan hari Minggu ini saja Bapak Ibu Saudara, kita semua masih beribadah secara streaming, sebagaimana yang Bapak Ibu Saudara sedang lakukan hari-hari ini. Tetapi di beberapa tempat dan sektor orang sudah mulai memasuki apa yang disebut dengan new normal.
adalah mereka boleh bekerja, barangkali beberapa tempat juga sudah boleh didatangi, tetapi jumlah orang yang masuk dibatasi, dan protokol kesehatan masih tetap harus dilakukan. Yang jelas Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini sedang terjadi perubahan yang luar biasa. Dikatakan new itu artinya sesuatu yang baru, berarti yang lama itu kemungkinan tidak dilakukan lagi, dan sekarang kita sudah harus masuk di dalam suatu kebiasaan yang baru. Faktanya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kami para hamba Tuhan, para pendeta, untuk melakukan pelayanan melalui streaming seperti ini pun menjadi sesuatu yang baru bagi kami. Bagi beberapa rekan saya, contohnya adalah sangat berat untuk berkhotbah seperti ini. Karena biasanya ketika berkhotbah kami bisa merasakan respon Bapak Ibu Saudara. Kami bisa melihat wajah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara sekarang yang kami lihat ini hanyalah layar kamera Bapak Ibu Saudara. Dan kami hanya beriman saja bahwa Bapak Ibu Saudara tetap sampai detik ini dan sepanjang ibadah setia di depan layar monitor TV, monitor handphone atau laptop Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan itu sampai kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kami tidak bisa mendengarkan respon amin, tepuk tangan, dan yang lain-lainnya dari Bapak Ibu Saudara sekalian. So, ada suatu perubahan yang terjadi dengan sangat cepat di dalam waktu 2-3 bulan ini. Dan perubahan apapun Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya manusia itu susah untuk menghadapinya. Sekalipun mungkin kita bisa beradaptasi, tetapi waktu yang diperlukan untuk kita beradaptasi ini setiap orang berbeda-beda. Dan faktanya ketika terjadi sesuatu yang baru, itu memunculkan suatu kekhawatiran atau barangkali ketakutan. Mampukah kita menghadapi sesuatu yang baru ini? Apalagi hari-hari ini seperti COVID-19 ini, kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh aparat bisa saja berubah. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Bapak Ibu Saudara tidak usah kesal, karena ini adalah sesuatu yang dunia belum pernah hadapi. Obatnya saja sampai hari ini belum ada, vaksinnya belum ditemukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga apa yang dilakukan adalah suatu kebijakan yang menyesuaikan apa yang terjadi. Itulah makanya saya dorong Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap doakan para pemimpin-pemimpin di negara ini, supaya mereka tetap bisa mengeluarkan keputusan-keputusan yang tepat. Tapi perubahan demi perubahan adalah hal yang tidak dapat bisa dihindari lagi hari-hari ini. Nah, bagi banyak orang, perubahan bisa mendatangkan kewalahan. Perubahan bisa mendatangkan suatu, katakanlah, tekanan tersendiri. Dan saya percaya semua orang tidak suka kalau perubahan itu terlalu banyak. Tetapi di masa yang berubah demi berubah sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara, ada satu pribadi, ada satu fakta yang bisa kita pegang. Kenapa? Karena itu tidak pernah berubah. Sesuatu yang tidak pernah berubah itu yang bisa kita pegang. Ketika badai, angin, gelombang bisa berubah-ubah, tapi waktu kita memegang sesuatu yang tidak berubah, itu yang menjadi kekuatan kita. Apakah itu yang tidak berubah? Apakah itu yang bisa kita pegang di tengah-tengah angin perubahan hari ini? Perhatikan ayat 2-4, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 46 ayat 2-4. Dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Lalu garis bawah ini, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bapak Ibu Saudara, menghadapi perubahan yang akan terjadi di depan ini, kita tidak tahu apakah lagi yang terjadi itu di depan ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang bisa kita pegang, satu hal yang dimana kita bisa menyandarkan hidup, yaitu kita bersandar pada karakter Allah. Garis bawah ini, nomor 1, kita bersandar kepada karakter Allah. Bapak Ibu Saudara, Anda tentu sering mendengar mengenai bersandar kepada janji Allah, bersandar kepada kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, dasar dari itu semua adalah karakter Allah itu sendiri, yang selalu mengasihi kita, yang selalu mau memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita, dan melalui keputusannya Dia untuk membiarkan COVID-19 ini, atau bukan membiarkan, mengizinkan COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Kita tahu kasih karunia dan kemurahan Allah pun akan segera dibuktikan kepada kita. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihat karakter Allah di dalam ayat yang kedua tadi, bahwa Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan, dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya pun diminta untuk mengisi suatu acara yang namanya live talk di Instagram, khususnya untuk anak-anak muda, yaitu JC dan Youth. Dan di dalam perbincangan saya dengan anak-anak Junior Church ini, mereka melontarkan suatu pertanyaan kepada saya, Pastor Chris, adakah kesaksian yang Pastor bisa bagikan kepada kami dan bahwa itu menjadi sesuatu kekuatan, menjadi bukti yang Pastor pegang sampai hari ini yang membuat Pastor kuat dan percaya kepada Tuhan senantiasa. Bapak Ibu Saudara, kalau saya ditanyakan mengenai hal ini, saya memiliki begitu banyak kesaksian. Dan saya harus memilih satu, tapi sebenarnya hati ini nggak puas, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena semua saya mau ceritakan. Kalau saya hanya boleh memilih satu, saya akan pilih satu. Pilih dua, saya akan dua. Saya diminta 100, saya akan ceritakan 100. Diminta 1.000.000, saya akan ceritakan 1.000.000, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Kalau kita semua masih ada sampai hari ini, itu adalah bukti bahwa Tuhan masih percaya dan Tuhan masih terus mengasihi kita. Pikirkanlah kehidupanmu sampai hari ini. Sudah berapa banyak persoalan yang Tuhan sudah tolong dari hidupmu? Sudah berapa kali Tuhan luputkan engkau dari maut? Sudah berapa kali Tuhan selamatkan engkau dari sakit penyakit? Sudah berapa kali Tuhan menolong engkau dari kesulitan finansial? Sudah berapa kali Tuhan luputkan engkau dari serangan orang fasik? Bukankah kejadian di masa lalu sudah membawa kita sampai titik ini? Bukankah sampai hari ini saja kalau kita masih bisa hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa mengikuti ibadah ini, kita masih memiliki penghasilan berapapun itu besarnya, itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ingat dan pegang ini baik-baik. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Iblis akan mencoba untuk menyerang Bapak Ibu Saudara, untuk engkau hanya fokus kepada apa yang terjadi hari ini. Iblis akan berusaha untuk membuat engkau lupa akan segala kebaikan yang Tuhan sudah tunjukkan dan berikan kepadamu di masa lalu. Tetapi hari ini jangan kita sampai lupakan apa yang Tuhan sudah buat kepada kita di masa lalu. Kalau Tuhan sudah membuat hal-hal yang luar biasa di masa lalu, maka percaya kepada karakter Allah yang luar biasa itu, Dia juga akan menolong kita di masa kini. Dan Dia juga akan menolong kita di masa depan. Yang setuju, katakan amin. Bersandar kepada karakter Allah. Dia sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu berdasarkan dari ayat 5-8 yang merupakan bagian kedua dari Mazmur 46. Ya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 46 ini ditulis sebagai suatu peringatan atau momen untuk mengingatkan bagaimana Tuhan meluputkan kerajaan Yehuda dari serangan dan kepungan tentara Asyur di bawah Raja Sanherib. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu itu kerajaan Yehuda, Yerusalem itu dikepung oleh tentara Asyur di bawah Raja Sanherib. Dan ketika kerajaan Yehuda di bawah pimpinan rajanya, mereka merendahkan diri, mereka meminta bantuan Tuhan. Maka Tuhan Allah semesta yang luar biasa ini meluputkan mereka dan menyelamatkan mereka dari serangan tentara Asyur. Itulah makanya penulis Mazmur 46 di dalam ayat yang 5 dan 8. Dia menuliskan kata-kata seperti ini. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak goncang. Tuhan menolongnya menjelang pagi, bangsa ribut, kerajaan goncang. Ia memperdengarkannya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta Allah menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Seringkali di dunia ini Bapak Ibu Saudara kita pikir yang menjadi benteng kita ini Bapak Ibu Saudara segala sesuatu yang kita miliki, pekerjaan, barangkali rumah juga secara fisik Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, benteng perlindungan kita yang terutama itu adalah Allah sendiri. Itu adalah Allah sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan selama ada Allah bersama dengan kita, kenapa kita harus takut? Seandainya pun yang terburuk terjadi kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bukankah Tuhan sudah berjanji kepada kita, kepada semua orang yang percaya kepadanya, dan yang hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, Tuhan menyiapkan suatu tempat yang lebih baik, di mana kita akan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah perubahan demi perubahan yang terjadi hari-hari ini, mari kita tetap terus ada di dalam hadirat Tuhan.
Mari kita tetap terus berada di dalam perlindungan Tuhan. Jangan keluar dari perlindungan yang Tuhan sudah pagari daripada kita. Saat kita rasanya gelap, buka firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lihat, firman Tuhan itu yang memberikan ketenangan bagi kita. Dan waktu kita di dalam hadirat Tuhan, waktu Roh Kudus memenuhi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak perlu takut bahwa kita akan menjadi kering. Kenapa? Tadi di dalam ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam kediaman Tuhan, aliran-aliran sungai kita alami. Setiap kali mungkin kita lagi lelah, kita lagi lesuh, kita lagi tidak tahu apa yang kita perbuat, kita masuk hadirat Tuhan, Roh Kudus memenuhi kita, Bapak Ibu Saudara, kita disegarkan kembali. Kita disegarkan kembali. Pikirkanlah ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda ada yang mendengar ini dan Anda menjadi skeptik. Anda berkata, pendeta gampang ngomongnya, pengkhotbah gampang ngomongnya, nggak tahu apa yang terjadi. Coba pikirkan ini baik-baik. Kenapa pendeta gampang ngomongnya? Kenapa hamba Tuhan tetap kuat sampai sekarang? Karena kami menjalankan apa yang kami khotbahkan. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ada dalam hadirat Tuhan, kami pun ada dalam hadirat Tuhan. Kami meminta Bapak Ibu Saudara untuk baca Alkitab setiap hari, kami pun lakukan itu. Tidakkah Bapak Ibu Saudara juga rindu, Anda tetap tenang, Anda tetap kuat sebagaimana hamba-hamba Tuhan? Kalau Anda mau seperti itu, ya lakukanlah. Apa yang para hamba Tuhan lakukan. Apa yang kami selama ini ajarkan. Jangan cuma dengar Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma melihat apa yang kejadian hari ini. Tapi ingat segala kebaikan Tuhan di masa lalu. Dan percaya bahwa karakter Allah akan membawa kita masuk masa depan yang lebih baik. Percaya itu. Dan pada saat engkau rasanya sudah tidak tahu apa yang kau mau lagi dilakukan, cari kesegaran dari sungai Roh Kudus itu sendiri. Maka engkau akan disegarkan kembali. Maka engkau tidak akan haus lagi dan engkau akan menjadi kuat menghadapi apapun yang mungkin Tuhan izinkan akan terjadi di depan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau tidak menjadi putus asa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak menjadi patah arang. Bapak Ibu Saudara sekalian tidak menjadi skeptik memandang masa depan. No. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan kalau saja burung di udara Tuhan bisa jaga, bunga bakung di ladang Tuhan bisa buat lebih indah daripada jubah Salomo. Maka engkau yang sudah di dalam Kristus, yang dimana Tuhan sudah berikan darahnya untuk menyelamatkan engkau, percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Dan segala keputusan yang Dia buat untuk hidupmu, itu adalah yang terbaik untukmu, untuk keluargamu. Dan percaya saja, itu akan membuat engkau bertahan untuk hari-hari ke depan. Yang mengerti katakan amin. Dan poin yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yaitu dari ayat 9 sampai 12, yang menjelaskan bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan lakukan. Dikatakan di sana, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di muka bumi. Lihat, Tuhan bisa saja izinkan memang Bapak Ibu Saudara pemusnahan terjadi. Itu adalah kedaulatannya Dia. Tetapi bukan untuk memusnahkan kita, tetapi untuk memberi pesan kepada dunia untuk segera bertobat. Karena yang lebih mengerikan daripada ini akan bisa dunia alami kalau mereka tidak datang kepada Tuhan. Dilanjutkan di sana di ayat 10, Tuhan yang menghentikan peperangan ke ujung bumi, memutuhkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Bukankah salah satu efek dari COVID-19 ini, sekarang tentara pun tidak bisa bergerak kemana-kemana, serangan teroris dan pertempuran antar negara juga harus ditiadakan. Dan ayat 11, diamlah dan ketahuilah, akulah Tuhan, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara, saya yakin selama beberapa minggu yang lalu, atau tepatnya 1 dan 2 bulan yang lalu, kita sama-sama berdoa untuk menghardik COVID-19, diam dan tenanglah. Karena kita percaya, Tuhan selalu berikan yang terbaik, tapi iblis selalu berikan yang terburuk. Kita harus percaya itu. Dan COVID-19 ini bukan dari Tuhan. Saya percaya Tuhan memang izinkan, tetapi ini adalah rencana iblis untuk membuat banyak orang sakit, untuk supaya orang hanya fokus kepada dirinya sendiri dan tidak lagi memikirkan Tuhan dan sesamanya. Tapi saya percaya ketika COVID-19 ini melanda kita juga dan kita merasakan efeknya, anak-anak Tuhan justru semakin mencari wajah Tuhan dan kita semakin memikirkan sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin yang terakhir adalah yang harus kita lakukan di sini adalah kita jangan ikut-ikutan panik. Kita tetap tenang dan kita tetap percaya
atas perubahan, atas apapun yang Tuhan izinkan sedang terjadi di atas muka bumi hari-hari ini. Jangan termakan berita hoax, ini ngomong itu ngomong itu. Itu caranya dunia, Bapak Ibu Saudara. Tapi engkau lihat firman Tuhan, ingat semua khotbah yang sudah engkau dengar, ingat semua janji-janji Tuhan yang sudah engkau pelajari dalam firman Tuhan. Tapi dunia sekarang sedang sibuk, muncul teori ini, konspirasi itu, hoax sana, hoax ini, disebarkanlah melalui aplikasi WhatsApp atau internet atau apapun juga, Bapak Ibu Saudara. No. Tenanglah dan ketahuilah bahwa Dia adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita meresponi hari-hari ini akan menentukan apa yang akan kita alami di hari ke depan. Kalau respon kita percaya sama Tuhan, kita tetap bersandar kepada karakter Allah, tidak merupakan segala sesuatu yang sudah Dia buat sama kita. Saya percaya pada akhirnya pelangi kasih Tuhan itu akan kembali bersinar di hadapan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap Anda tetap berdoa, tidak letih untuk berdoa, terus bersuka cita di dalam Tuhan, dan biarlah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau semua makin kuat dalam Tuhan. Dan untuk Anda semua yang belum bergabung di dalam KUL, Bapak Ibu Saudara, engkau perlu ada di dalam KUL. Engkau perlu ada di dalam KUL, supaya engkau tidak sendirian. Engkau memiliki teman-teman, saudara-saudara rohani, yang bisa engkau ajak bercakap-cakap, saling mendoakan. Engkau tidak berhadapan dengan layar ibadah satu arah seperti ini, tapi engkau ada di dalam sebuah KUL, melakukan pertemuan online, sharing, dan engkau sendiri menjadi berkat bagi anggota-anggota lain yang mungkin akan diberkati oleh kesaksianmu dan doa-doamu. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, justru kita harus semakin erat dan melekat di dalam tubuh Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkaulah yang terbaik dalam kehidupan kami. Karakter-Mu yang begitu mengasihi, keputusan-Mu yang terbaik Tuhan, itu yang kami pegang, itu yang membuat kami kuat menghadapi hari-hari di depan ini. Kami mengucap syukur untuk segala perbuatan ajaib yang Kau lakukan kepada kami di masa lampau. Dan kami percaya Tuhan Kau tidak berhenti melakukannya di masa kini, dan Kau akan membawa kami ke dalam masa depan yang lebih baik dan penuh pengharapan. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami masuk hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyegarkan kami. Terlebih di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami percaya akan lebih banyak orang yang mencari hadirat Tuhan, kepenuhan Roh Kudus, dan berdoa terus di dalam kepenuhan Roh Kudus, di dalam bahasa roh ya Tuhan. Dan kami mau berkata Tuhan, kami akan diam dan tenang, tidak mau ikut-ikutan dengan apa yang heboh-heboh dunia katakan, berita sana, berita sini. Yang kami ingin dengarkan adalah berita dari Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, itu yang kami pegang ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga mau bergabung di dalam kelompok-kelompok KUL Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pada hari-hari ini kami terus harus dimuridkan, dan kami harus tetap menjadi pengikut-pengikut-Mu yang bertumbuh ke arah serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu terbatas dalam kata-kata, tapi biarlah Engkau yang menyampaikan firman dengan lebih spesifik dan lebih dalam kepada semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Allah yang menjadi pelindung, kota benteng Tuhan, penolong dalam kesesakan. Itu terjadi kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan pesan ini pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, puji, ucapan syukur, kami kembalikan, kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur maupun persembahan diakonia melalui transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita memberi dengan sukacita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan emas buku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap kami, dan biarlah setiap kami menerima hari-hari yang luar biasa bersamamu Tuhan. Amin. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera yang melimpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, menyertai, memberkati kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan permai, dan kita akan bersama dengan Dia kekal untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.